Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan ujian akhir semester mata kuliah pemodelan proses bisnis, dosen pengampu Ibu Ina Sabili Karimah, Eskom Mkom. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisa proses bisnis pada perusahaan PD Simpati di Kota Sumedang. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Dede Adika Nafis dengan NIM 4182101006, mahasiswi Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, Angkatan 2021. Langsung saja, di sini ada deskripsi singkat perusahaan PD Simpati di Kota Sumedang. PD Simpati merupakan suatu perusahaan di Kota Sumedang yang bergerak dalam bidang jasa pembuatan produk hasil las. Produk yang dihasilkan yaitu pagar, trellis, kanopi, Henderson, gate, rolling door, folding gate, dan aneka produk las lainnya sesuai dengan permintaan konsumen. Selain menghasilkan produk hasil las, perusahaan juga menyediakan dan melayani pemasangan konstruksi baja ringan. Bisnis jasa pengelasan semakin berkembang seiring dengan perubahan penduduk dan percepatan pembangunan. Persaingan yang ketat pun terjadi di dunia bisnis ini. Semakin banyak perusahaan baru yang terjun ke dalam bisnis ini menuntut PD Simpati untuk bisa memiliki keunggulan bersaing. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu proses arsitektur level 1 dari perusahaan. Dan mengidentifikasi studi kasus dengan mengkategorikan proses inti, proses pendukung, dan manajemen. Yang pertama itu ada proses bisnis inti, yaitu ada pemasaran, ada pemenuhan order dari pelanggan, dan yang terakhir itu ada layanan pelanggan. Nah, salah satu proses bisnis inti yang krusial pada PT Simpati adalah proses pemenuhan order. Proses bisnis ini sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Proses pemenuhan order menjadi indikator utama dalam pengukuran kinerja proses bisnis perusahaan. Nah, terpenuhinya order pelanggan sesuai dengan permintaan pelanggan merupakan salah satu kunci keberhasilan perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, untuk proses pemenuhan order ini merupakan suatu proses yang dipicu oleh adanya event atau kejadian bisnis, yaitu adanya pemesanan order dari pelanggan. Yang kedua itu ada proses bisnis pendukung. Yang pertama ada pengelolaan keuangan atau financial management. Itu membuat arus kas usaha seimbang sehingga tidak merugikan usaha. Apalagi kegunaan kas usaha itu cukup jelas, yaitu untuk kewajiban jangka pendek perusahaan. Intinya itu arus kas harus tersedia terus. Yang kedua ada pengelolaan pegawai atau human resource management, yaitu aktivitas pengelolaan pegawai mulai dari penyusunan kebutuhan, rekrutmen, pengendalian dan pengembangan, perlindungan sampai dengan pemberhentian. Yang ketiga itu ada pengembangan infrastruktur dan teknologi. Nah, selanjutnya itu ada proses manajemen. Yang pertama itu ada planning. Apa sih planning itu? Planning itu adalah rencana yang dilakukan oleh manajer. Nah, proses manajemen ini mencakup upaya memikirkan rencana untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajer akan membuat rencana dengan berbagai metode serta tindakan. Nah, dalam perencanaan tersebut, manajer harus memikirkan strategi dan taktik yang akurat. Terus yang kedua itu ada organis atau mengorganisasikan. Nah, organizing ini adalah proses
pengaturan serta pengalokasian tugas dan wewenang dilakukan oleh manajer kepada karyawan atau anggota perusahaan. Nah, manajer akan mengatur tugas dan wewenang para karyawan sehingga mereka dapat mencapai tujuan perusahaan. Nah, tanpa pengorganisasian yang baik, perusahaan tidak akan beroperasi secara maksimal atau kalah dari pesaingnya. Nah, pengorganisasian ini bertujuan memastikan perusahaan tetap berfungsi secara efektif dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada ini leading atau pemimpin atau memimpin. Itu adalah proses pengarahan dan pemberian motivasi kepada karyawan untuk melaksanakan tugas yang diberikan manajer. Nah, dalam hal ini manajer akan memandu dan memberi motivasi kepada karyawan atau anggota perusahaan agar melaksanakan tugasnya demi mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang terakhir itu ada controlling atau mengendalikan gitu. Yaitu ada upaya manajer untuk memeriksa serta memastikan bahwa semua aktivitas dan tugasnya itu yang diberikan berjalan sesuai rencana. Nah, pada dasarnya proses controlling ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketiga fungsi lainnya berjalan tepat dan sesuai rencana, sehingga perusahaan itu benar-benar mencapai tujuannya. Nah, jika ada penyimpangan, harus segera dilakukan evaluasi supaya perusahaan tetap berjalan dan dapat mencapai sasarannya sesuai yang telah ditentukannya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu analisis proses bisnis dengan menggunakan salah satu metode analisis proses bisnis. Nah, saya di sini menganalisis proses bisnis pada perusahaan ini yaitu dengan menggunakan analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama itu ada strength, custom made itu produk dibuat berdasarkan keinginan dan kesanggupan konsumen. Yang kedua itu ada kualitas produk, hasil jasa pengelasan pada PT Simpati dapat bersaing dengan kualitas produk hasil bengkel atau tukang las pada umumnya. Yang kedua ada weakness atau kelemahannya itu tidak memiliki produk jadi, hanya bergantung sepenuhnya pada pemesanan jasa pengelasan. Nah, yang kedua itu tidak memiliki nilai pembeda. Itu jasa pengelasan yang ditawarkan PD Simpati tidak memiliki nilai pembeda dari jasa pengelasan pada umumnya. Yang ketiga itu ada pemasaran jasa dilakukan hanya secara offline. Nah, jadi pemasaran jasa pada PD Simpati itu dilakukan secara offline dengan cara konvensional melalui promosi mulut to mulut atau mulut ke mulut. Terus yang ketiga itu ada opportunities, yaitu ada harga jasa pengelasan PD Simpati Sumedang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan bengkel atau tukang las pada umumnya. Nah, bahkan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing konsumen. Yang terakhir ada threats atau ancamannya itu pastinya banyaknya usaha pesaing berupa bengkel atau tukang las di sekitar PD Simpati Sumedang tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu simpulkan apa yang menjadi masalah pada proses bisnis. Nah, masalah pada proses bisnis di di perusahaan PD Simpati ini yaitu terdapat lebih dari 20 pesaing yang dihadapi oleh PD Simpati di wilayah Sumedang. Sumber daya yang dimiliki oleh PD Simpati yaitu sumber daya fisik, dan sumber daya manusia. PD Simpati memiliki mesin, peralatan, dan perlengkapan yang cukup memadai dengan teknologi yang cukup mendukung bagi operasional sehari-hari. Namun,
dari segi sumber daya manusia yang ada pada PD Simpati masih kurang memadai, sehingga sering terjadi multitasking dan keterlambatan pengerjaan order. Gitu. Untuk masalahnya itu, dan selanjutnya solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, peningkatan sumber daya manusia adalah sebuah usaha untuk pengembangan kemampuan sumber daya manusia agar bisa menaikkan produktivitas perusahaan. Nah, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap eh, pengembangan produktivitas di kerja di lingkungan organisasinya. Yang kedua itu melakukan evaluasi secara rutin. Nah, terkait sesuai apa yang dikerjakan oleh sumber daya manusia yang ada pada perusahaan PD Simpati di Kota Sumedang itu. Nah, selanjutnya ada saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu rancanglah proses bisnis yang baru sebagai solusi yang dideskripsikan dengan bisnis proses modeling notation atau BPMN. Nah, rancangan proses bisnis pada perusahaan PD Simpati yaitu dengan bisnis proses modeling notation atau BPNN. BPNN ini adalah standar baru untuk memodelkan alur proses bisnis dan web service. Nah, tujuan BPMN ini dirancang untuk pelaksanaan proses bisnis dapat diekspresikan secara visual dengan kesamaan notasi. Nah, untuk BPNN dari perusahaan PD Simpati ini yaitu proses bisnis pemenuhan order melibatkan divisi pemasaran dan divisi produksi. Nah, proses ini dimulai dengan menerima orderan pelanggan, lalu survei dan pengukuran, lalu kalkulasi biaya produksi, selanjutnya kalkulasi harga jual, ada deal dengan pelanggan, terus perancangan produk, pengecekan bahan baku. Jika sudah sesuai apa yang dipersiapkan, maka persiapkan bahan dan alat. Jika belum sesuai, maka pembelian bahan baku terlebih dahulu. Nah, selanjutnya perakitan produk, lalu finishing produk. Setelah itu uh, uh, setelah perakitan produk itu finishing produk. Setelah itu diakhiri dengan pengiriman produk yang telah dipesan kepada pelanggan atau delivery produk dan selesai. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.